kepala. Bapa yang bersandar kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pemeliharaan yang Kau berikan pagi yang cerah ini. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sapa, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu, berkat. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 51 ayat pertama sampai ayat 23. Yesaya pasal 51 ayat pertama sampai 23. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpaham, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala keruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang perantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga padaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran aku keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada kulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan yang akan mati seperti nyamuk. Tapi kelepasan yang kau berikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika diista oleh mereka. Sebab nengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan nengat akan memakan mereka si memakan kain kabulu domba. Tetapi keselamatan daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukan engkau yang merubuhkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sebab sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegiraan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Perhatikan ayat yang ke-23. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu tunduklah, supaya kamu lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Puji Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, bagaimana cara Tuhan memanggil seseorang
dan cara Tuhan memelihara, cara Tuhan melindungi. Dikatakan pada ayat yang pertama, ayat 2, pandanglah Abraham, bapak leluhurmu, dan Sarah melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Perhatikan firman Tuhan ketika Abraham sendiri, Allah memberkati dan memperbaiki. Jadi kunci rahasia dikatakan nanti keturunan akan seperti bintang-bintang. Dan saat itu Abraham belum punya anak, tapi apa yang katakan Tuhan menjadi kenyataan. Apa yang katakan Tuhan juga, bahkan perbuatan-perbuatan Tuhan sedemikian rupa dari ayat ketiga selanjutnya, bagaimana cara Tuhan menyertai bangsa Israel dan cara Tuhan. Maka Tuhan dikatakan Tuhan akan memberkati Abraham. Maka bangsa Israel mengalami masalah, persoalan, tapi Tuhan selalu memberikan penghiburan, beri kekuatan dalam hidupnya, sebagaimana apa dikatakan daripada ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala keruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya dia seperti taman Eden, dan padang perantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaru. Ketika Tuhan memulihkan, semua akan menjadi indah. Hari saudara mengalami masalah, hari saudara mengalami persoalan seperti berat, tak berdaya, ingat bagaimana cara Tuhan memakai, memilih Abraham dari sendiri. Dan Tuhan katakan nanti keturunan malah seperti bintang, dia seperti pasir pantai, dan jadi kenyataan. Mungkin juga Tuhan tidak akan tinggalkan hidup saudara. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara menjadi hambanya, kalau Tuhan sudah memilih menjadi hambanya, Tuhan juga tidak tinggalkan hidup saudara. Percayalah, dia tidak akan tinggalkan. Sesulit apapun saudara, dia tidak akan tinggalkan. Kenapa? Sebab firman Tuhan katakan pada ayat 3, sebab Tuhan menghibur Sion, Sion Yerusalem, menghibur segala keruntuhannya. Ia membuat padang gurun menjadi taman Eden, padang yang gurun menjadi taman Eden, padang berantara menjadi taman Tuhan. Padang gurun kering, tapi jadi taman indah. Padang berantara di taman Tuhan, jadi sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sukar, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi firman Allah katakan, padang gurun jadi taman Eden, padang berantara di taman Tuhan. Ingat, kalau saudara mengalami kesulitan, hari ini saudara mengalami persoalan, masalah, satu ketika Tuhan ubah padang gurun di taman Eden, padang berantara di taman Tuhan. Jadi sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Nanti saudara akan lihat apa yang terjadi ketika akan terdapat kegirangan. Yang pertama, akan ada sukacita dan nyanyian syukur, lagu yang menyanyi. Ada sukacita yang Tuhan berikan. Percaya, air mata saudara akan dihapus. Ingat dengan sukacita. Ketika Tuhan memberikan Sion atau Yerusalem indah. Ketika Tuhan tolong saudara, iya ya. Air mata saudara diganti dengan sukacita. Pesan saudara, Tuhan akan tolong. Sesulit apapun, bagi Tuhan tidak ada kata. Serahkanlah saudara. Baik hari ini mencari Tuhan, Tuhan akan tahu kebutuhan saudara. Amin. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Amin. Tuhan tahu beban saudara. Amin. Dia sanggup menolong. Serahkanlah hidup saudara. Gak sia-sia saudara mencari Tuhan. Tuhan akan tahu kebutuhan saudara. Ingat, padang belantara jadi taman Tuhan, padang gurun jadi taman Eden. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, mustahil bagi saudara, tidak ada mustahil bagi saudara. Amin. Tuhan percaya, saudara percaya hari ini. Amin. Benar, kalau Tuhan mengubah padang gurun jadi taman Eden, padang berantara menjadi taman Tuhan,
tidak yang sukar. Maka pada pagi hari kami serahkan beban kami. Kami serahkan masalah di persoalan hidup kami semua kepada Tuhan. Rasanya kami tidak mampu, Tuhan. Rasanya kami tidak berdaya. Tapi firman-Mu mengingatkan, ladang belantara akan menjadi taman Tuhan. Padang gurun menjadi taman Eden. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil. Kami serahkan beban kami serahkan masalah kami serahkan semua kepada Bapa di surga, rumah tangga kami semua. Kami cari nafkah, saya percaya Engkau sudah siapkan berkat buat kami. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan. Berkati kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka pejuang-pejuang yang di garis depan untuk melawan virus corona. Biar mereka mampu dengan hikmat yang dari Tuhan, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, dan mereka yang divaksin juga biar vaksinnya bisa banyak Tuhan, sehingga jangan hanya sekian juta tapi bisa menyembuh sebagaimana kerinduan buat bangsa Indonesia semua berjalan sempurna. Terima kasih Bapak Surga dan kasih, terimalah berkat nikmat doa Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus kita segala hari ini